Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mani dari kelas 4A dari Prodi Sistem Informasi. Oke, kali ini saya bakal coba untuk berkontributor ke repositorinya milik Alivia Nurhuda. Dan di sini saya akan masuk dulu ke repositori Alivia. Kemudian saya akan forking di sini. Kemudian saya akan copy yang nantinya bakal saya clone. Selanjutnya saya akan clone dari yang sudah kita forking tadi. https setelah kita cloning, kita masuk ke dalam foldernya. Caranya cd tugas 8 Selanjutnya kita buka dari folder tadi yang udah kita clone ke VS Code-nya. Nah, di sini saya akan edit readme-nya. Setelah itu kita save. Kalau sudah kita edit yang dari VS Code-nya, lanjut kita ke git list-nya. Sini kita git add. Selanjutnya kita commit udah, terus check out ini baru terus kita push Nah, ini udah komplit. Oke, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh
Alivia Nurhuda dan juga Yuka Natasha. Terima kasih. Oke, sekarang giliran saya, Alivia Nurhuda dari kelas 4A Sistem Informasi, akan melakukan uji coba kolaborator juga. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menggunakan repositor yang dimiliki oleh teman saya, yaitu Yuka Natasha Aji, dengan nama repositorinya adalah tugas 8 kolaborator. Nah, di sini langkahnya itu kita harus klik fork yang ada di sini. Kemudian tidak perlu kita apa-apakan. Kita klik creating fork. Setelah kita lihat di sini ada readme, ada beberapa file yang sudah Yuka buat. Di sini kita akan klik kode hijau. Kemudian di sini kita akan salin HTTPS-nya untuk kita klonkan ke git base. Saya menggunakan git base. Di sini untuk clone kita ketikkan saja git clone. Lalu alamat yang ada di kodenya yaitu github.com Alivia sama tugas 8 kolaborator. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah tugasnya tersebut sudah posisi dan kemudian di sini kita cd, kemudian nama repositorinya tugas 8 kolaborator. Kemudian kita enter lagi. Setelah muncul tanda ini, kita masuk ke dalam VS Code, teman-teman. Oke, nah setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Apabila kita sudah masuk ke Visual Studio Code, kita buka folder yang sebelumnya sudah kita clone ya teman-teman. Di sini kan namanya sesuai repositorinya itu tugas 8. Di sini saya akan mengupdate di bagian readme ya teman-teman. Di sini mungkin kita update clone kolaborator oleh Alivia Nurhuda, atau kita tambah lagi misal nama kelompok atau anggota kelompok gitu ya. Di sini ada 1 atau gini deh, 1 Alivia Nurhuda, 2-nya ada Yuka Natasha Aji, dan yang terakhir ada Rizka namanya. Nah, setelah selesai di bagian readme-nya kita update, kemudian kita save dan kita balik lagi ke terminal atau ke git base ya teman-teman. Setelah kembali ke git base, di sini kita ketikkan git add untuk menambahkan semua. Jadi maksudnya kecil semua ya, git add titik. Setelah itu di sini kita ketik lagi git commit update kode. Nah, ini udah dilihat bahwa ada satu file yang berubah. Di sini kita git checkout B, kita namain sama aja fitur baru. Oke, kita masuk ke branch yang baru bernama fitur baru yang sebelumnya adalah main. Dan yang terakhir adalah kita push dulu, git push origin fitur baru. Oke, karena di sini sudah selesai, mungkin kita langsung cek lagi ke GitHub-nya teman-teman. Terakhir kita lihat di sini apakah sudah terupdate atau belum. Di sini kita lihat di sini branch-nya itu ada 2. Kita klik ada main dan fitur baru. Kita klik branch terbaru yaitu bernama fitur baru. Nah, di sini tuh pasti bakal ada notifikasi nantinya yang muncul di pemilik pemilik repositor. Di sini kita lihat nih ada nama update kode yang sudah tadi kita commitnya ya. Terus sini kita cek lagi. Nah, apa yang tadi kita tulis di VS Code ini sudah kita simpan di repositori dari kolaborator kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yuko Natasha Aji dari kelas 4A Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari melakukan kontribusi pada repositori milik kedua teman saya. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan kontribusi ke repositori salah satu teman saya yaitu Rizka Amania. Namun karena terdapat banyak error ketika saya melakukan kontribusi tersebut, saya tidak mengambil screen recordnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya kebetulan mengambil screen record dari akun repositori milik teman saya yaitu Alivia Nurhuda. Dan di sini juga ketika saya melakukan forking, mohon maaf di sini saya tidak melakukan record namun video karena untuk record di laptop saya itu bermasalah. Jadi saya menggunakan alternatif lain yaitu mengambil video melalui handphone. Oke, langsung saja. Langkah pertama saya akan melakukan forking terlebih dahulu dengan mengklik fork. Lalu kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan bisa scroll ke bawah saja karena tidak ada yang perlu ditekan dan langsung create fork. Nah, di sini kita tunggu loading sebentar ya teman-teman. Oke, ini kita sudah berhasil forking. Langkah selanjutnya kita mengklik code yang warna hijau untuk menyalin linknya. Lalu saya bisa klik copy dan forking sudah selesai dilakukan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pergi ke Gitbash untuk melakukan cloning. Di sini untuk caranya saya akan mengetikkan git spasi clone spasi kemudian pastekan link yang sudah disalin tadi, kemudian diklik enter dan nanti kalau berhasil akan muncul tulisan dan seperti itu. Lalu kita ketikkan lagi cd spasi nama dari repositorinya. Untuk nama repositori dari Alivia Nurhuda tadi itu namanya adalah tugas strip 8 strip kolaborator. Lalu jika sudah selesai diketik, bisa klik enter. Oke, jika sudah langsung saja kita pergi ke Visual Studio Code untuk mengedit kode yang ada pada repositori dari Alivia Nurhuda. Nah, sekarang saya sudah berada pada Visual Studio Code ya, langsung saja di sini saya akan mencontohkan untuk mengupdate readme-nya saja supaya tidak mengotak-ngatik codingan dari repositori Alivia. Di sini saya akan mengetikkan nama saya yaitu Yuka Natasha Aji dan NPM saya 231063125579. Nah, jika sudah selesai untuk mengupdate di Visual Studio Code ini, kita langsung mengetik Ctrl+S supaya kode yang diupdate itu tersimpan. Dan setelah selesai, saya akan berpindah lagi kepada Gitbash. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengetikkan git spasi add spasi titik lalu kemudian enter. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan git spasi commit spasi strip m spasi petik 2 update code lalu petik 2 kemudian klik enter. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan git spasi checkout spasi strip b spasi fitur strip baru kemudian klik enter. Nah, langkah terakhir saya akan mengetikkan git spasi push spasi origin spasi fitur strip baru. Nah, untuk update-nya sudah berhasil dilakukan ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.